Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan kelompok saya ingin menjelaskan tentang strategi Humas PT Shopee International Indonesia dalam membangun citra merek slogan Ambyar di Dikempot. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Saya Maya Gulandari. Saya Rosinta Dwiningsi. Saya Ahmad Haidar Inzadi. Di sini ada sejarah dari Shopee. Sejarah PT Shopee pada tahun 2009, Shopee adalah perusahaan e-commerce Rambi perdagangan elektronik memiliki kantor pusat di Singapura di bawah C Group atau lebih dikenal dengan Garena yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Pada tahun 2015, Shopee mulai diluncurkan oleh Forrest Li. Sejak itu juga Shopee mulai menjangkau ke beberapa negara di Asia Tenggara yang dipimpin langsung oleh Chris Peng. Chris Peng itu jadi dia adalah seorang direktur utama dari Shopee Internasional di bawah pimpinan dari Forrest Li. Sedangkan Forrest Li itu adalah pendiri dari Shopee itu sendiri. Dan pada tahun 2019, Shopee berhasil semakin memperluas jangkauan ke negara Brasil dan menjadikan itu Shopee pertama di luar Asia. Maksud dan tujuan. Kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas. Target pasar mereka adalah pengguna internet di semua wilayah dengan cara menyediakan pemenuhan kebutuhan atau produk, komunitas sosial, dan layanan yang oke. Visi dan misi dari PT Shopee tersebut adalah visinya menjadi mobile marketplace nomor 1 dan mempunyai misi mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual. Logo perusahaan. Logo perusahaan bernuansa dengan warna orange karena warna orange menggambarkan warna yang hangat dan memberikan kesan dapat menambah antusias, daya tarik, dan kebahagiaan. Gambar tote bag pada logo Shopee menggambarkan tas atau keranjang tempat menaruh barang belanjaan, dan huruf S pada logo Shopee menerangkan bahwa S adalah huruf depan dari kata Shopee. Analisis SWOT PT Shopee International Indonesia. Yang pertama, ada kekuatan. Kekuatan dari Shopee adalah Shopee dapat menjadi sumber pendapatan utama seseorang di masa mendatang karena mengingat Shopee sedang merintis kepopuleran saat ini. Yang kedua, adanya fitur chat yang dapat digunakan pembeli untuk bertanya ke penjual yang telah disediakan oleh Shopee. Yang ketiga, Shopee memiliki jaringan penjual atau owner barang yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Adapun kelemahan dari Shopee International Indonesia yaitu hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki akses internet. Yang kedua, ada oknum penjual yang memasang foto barang tidak sesuai dengan keadaan yang asli barang. Yang ketiga, beberapa penjual kurang menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh pembeli. Tak lupa juga ada peluang dari Shopee, yaitu ekspansi bisnis yang sangat global, sehingga menjadikan belanja online populer. Yang kedua, adanya sistem pengiriman paket barang yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat. Yang ketiga, tren yang selalu berganti membuat Shopee lebih mudah beradaptasi karena online shop lebih fleksibel. Adapun ancaman dari Shopee tersendiri adalah adanya hacker atau pembajakan dunia maya yang dapat merusak sistem dari Shopee. Yang kedua, adanya kompetitor yang terus berkembang dengan inovasi-inovasinya. Yang ketiga, tidak adanya privasi karena data-data pelanggan akan diketuai oleh keperluan pengiriman. Selanjutnya ada suatu strategi Humas PT Shopee International Indonesia dalam membangun citra merek melalui slogan Ambyar di Dikempot yang akan dijelaskan oleh Rosinta. Ya, di sini ada analisis SWOT strategi Humas PT Shopee International Indonesia dalam membangun citra merek melalui slogan Ambyar di Dikempot. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, yaitu masyarakat semakin antusias dalam berbelanja di Shopee, terutama para sobat Ambyar.
Yang kedua, semakin dikenalnya lagu-lagu karya Didi Kempot setiap kalangan dari orang tua hingga muda. Yang ketiga, Didi Kempot membawa budaya untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan pengaruh positif dalam mendukung pelestarian budaya Indonesia dalam inisiatif menarik. Dan ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurang tertariknya sebagian masyarakat terhadap budaya Jawa. Yang kedua, kurang lebih sebagian dari pengguna Shopee bukan dari kalangan sobat ambyar. Dan yang ketiga, semakin mahalnya barang-barang yang dijual. Next, selanjutnya ada opportunity atau peluang, yaitu memiliki peluang besar untuk menembus kancah internasional. Yang kedua, banyaknya kalangan sobat ambyar membuat Shopee semakin digemari di berbagai kalangan masyarakat. Yang ketiga, menjadi e-commerce satu-satunya yang mempunyai tujuan untuk mengangkat dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Dan ada threat atau ancaman. Banyaknya persaingan dari e-commerce lain dalam pemilihan brand ambassador. Yang kedua, banyaknya mindset yang menganggap bahwa budaya Jawa adalah budaya yang kuno atau jadul. Yang ketiga, banyaknya e-commerce lain yang mengkampanyekan brand ambassador mereka. Next, selanjutnya ada analisis program, yaitu ada tujuan untuk mengangkat dan melestarikan kebudayaan Nusantara, menjadikan lagu daerah agar terus digemari oleh setiap kalangan. Dan ketiga, menarik minat customer, terutama para penggemar Didi Kempot, yaitu sobat ambyar, agar lebih dekat lagi dengan idola mereka. Dan ada target audiensnya, yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Dan target audiens atau kalangan dari program ini meliputi laki-laki dan perempuan dengan rentan usia 12-50 tahun, dari anak-anak hingga remaja dan orang tua. Dan yang ketiga ada psikografi atau gaya hidup adalah laki-laki dan perempuan dengan kelas atas, menengah, ataupun bawah yang rata-rata memiliki handphone dan mengidolakan Didi Kempot sehingga program ini bisa dibilang bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada pesan, yaitu pesan yang disampaikan pada program ini adalah untuk terus menjaga, melestarikan, serta mengangkat kebudayaan Nusantara agar tetap dipandang oleh setiap kalangan bahkan sampai kancah internasional. Selanjutnya ada strategi dan taktik. Strategi dan taktiknya itu mensosialisasikan program ini kepada publik eksternal, perusahaan atau para customer, serta memberikan informasi kepada customer. Yang kedua, mempublikasikan program ini melalui media sosial, elektronik, dan cetak. Kami menggunakan beberapa media elektronik, sosial media, dan cetak untuk mempublikasikan program ini. Salah satu contohnya adalah dalam media sosialnya yaitu Twitter, Instagram, Facebook, dan masih ada beberapa lagi. Lalu media cetaknya seperti koran, majalah, dan sebagainya. Lalu juga menggunakan media elektronik seperti televisi. Kriteria evaluasi. Tujuan. 1. Meningkatkan citra Shopee. 2. Mendekatkan penggemar Didi Kempot atau yang dikenal dengan Sobat Ambyar dengan sang idola. 3. Mengenalkan Didi Kempot sebagai brand ambassador Shopee kepada masyarakat atau publik eksternal. 4. Menarik minat konsumen. Lalu ada strategi Humas PT Shopee International Indonesia dalam membangun citra merek melalui slogan Ambyar Didi Kempot. Indikator, Shopee semakin dikenal dan populer di kalangan masyarakat dan dapat menciptakan respon positif di kalangan masyarakat. 2. Sobat Ambyar merasa lebih dekat lagi dengan sang idolanya. 3. Terciptanya citra merek yang positif di masyarakat dengan adanya promosi-promosi yang dipasang di berbagai media. 4. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi Shopee. Pelaksanaan.
Waktu dan tempat pelaksanaan. 2. Membuat teka-teki kepada pelanggan Shopee tentang siapa yang terpilih sebagai brand ambassador Shopee. 3. Mengumumkan Didi Kempot sebagai brand ambassador Shopee. 4. Didi Kempot mengisi acara di Birthday Sale 12.12 untuk pertama kalinya sebagai brand ambassador. Lalu yang terakhir, mengkampanyekan Didi Kempot lewat iklan Shopee pertama kalinya lewat iklan yang berjudul 22 Men Sale. Lalu ada kesimpulan, Shopee sukses menjadi salah satu e-commerce paling populer di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Berbasis di Singapura, Shopee sudah melebarkan sayapnya ke hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Kesuksesan Shopee ini ditandai dengan keberhasilan mereka menggandeng figur papan atas atau dunia untuk menjadi brand ambassador Shopee. Shopee menggandeng penyanyi campur sari fenomenal yaitu Didi Kempot sebagai brand ambassador dalam menyambut gelaran Shopee 12.12 Birthday Sale. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.